setidaknya 1% aja kita membantu atau mengubah hidup orang ke arah lebih baik, harusnya hidup kita udah bermanfaat sih. Jadi biasa-biasa aja tuh udah biasa buat gue. Jadi gue nggak melihat, oh gue bisa ya nomor 1 tuh di rak buku. Jadi penulis itu cukup nggak? Cukup ya cukup. Bisa hidup nggak? Bisa. Berapa lamanya itu nggak tahu. Bisa makmur? Bisa. Saat dikembangin jadi IP. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue lagi Putri Tanjung, pastinya hanya di CXO Media YouTube dan platform cxomedia.id. Hari ini gue kedatangan perempuan yang sungguh manis. I know. Seorang penulis yang karya-karyanya dekat banget sama generasi kita. Langsung saja kita sambut Marcella Evie. Halo. Hai Cece. Ini tuh kameranya tadi geser ya? Iya benar. Kita ada di atas juga ya. Oh pakai drone. Keliling Ini ya. canggih banget. Halo Put, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita sudah lama tidak bertemu. Lo nanya nggak kabar gue? Lo nanya nggak kabar gue? Alhamdulillah gue baik kok. Iya apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita lama banget loh gak ketemu. Bulan Juni ya terakhir. 2019 gak? Itu bener-bener deh. Ngomong bikin lo gak enak. Iya tahun lalu Event kan? Event waktu itu pas banget lagi COVID. Gimana? Sampai hari ini masih suasana COVID. Iya, tapi lebih baik lah alhamdulillah. Ya, Terus apa yang berubah dari cara pikir lo, cara lo berkarya pas pandemi sama sebelum pandemi apa? Yang berubah banyak sih Put. Gue gue jadi sadar kalau ya memang ada rencana yang lebih besar dari rencana kita. Iya sih. Kayak manusia tuh kecil banget. Iya. Kita tuh kecil banget, dikasih satu virus aja kita bisa semuanya berubah satu dunia loh, bukan kita doang. Bener. Dan kayak iya sih sebenarnya nggak ada yang lebih besar dari kuasa semesta ini sih. Tapi lo Mendalam gak sih? Semuanya dia gak jelas banget deh. Tapi gue waktu pandemi gue sebenarnya banyak sih yang berubah, bukan dari pribadi gue doang, tapi cara gue bekerja. Lo banyak gak yang berubah dari cara lo bekerja? Dalam arti kayak lo mencari inspirasi mungkin jadinya dengan perspektif yang berbeda, atau mungkin jadi karena lo lebih bersyukur jadinya karya-karya lo lebih gimana. Ada gak sih yang kayak gitu Shell? Yang berubah adalah gue gak bikin karya ya pertama. Karena lo udah benar-benar Karena sebelumnya shock cepet ya? banget, semuanya cepet. Karya pertama sama kedua tuh jaraknya 6 bulan. Dari NKCTI ke KTBB semuanya cepet. Terus akhirnya gue merasa oh ini waktu yang tepat untuk gue pause. Untuk gue pause. Ternyata baru sadar dari 2008 sampai 2019 lo gak stop ya? Non-stop. By the way gak stop itu emang lo merencanakan Suka untuk bekerja. tidak stop? Oke. Suka bercerita. Iya pada umur 20-an. Iya lo pasti lagi berapi-api semua mau berapi-api. dilakukan. Benar. Mau dibuktikan. Apa yang ada kesempatan itu mau diambil. Dan pada waktu itu gue kayak benar-benar udah sampai yang bisa bikin gue break tuh cuma pandemi sama sakit. Itu gue baru menyadari oh ternyata gue kemarin tuh kayak gue mau lewatin limit. Dikasih alarm limitnya kena tapi gue gak mau stop. Dan akhirnya kayak oh iya ya ternyata gue butuh ini deh. Iya. Lo butuh gak bikin apa-apa. Tapi lo bener-bener waktu awal lo mulai lo emang udah kayak gitu? Emang lo berambisi untuk lo tidak stop? Gue itu dulu mulainya juga kan gak sengaja. Ini bridging bagus banget nih hostnya nih. Ya luar biasa ya. Enggak sebenarnya dari awal tuh kan ya umur segitu Put umur berapa? 2008 tuh 18 tahun. 18 tahun yang masih pencarian jati diri, masih nyari tahu sebenarnya gue tuh siapa, gue bisa apa, potensi gue Berarti apa. dulu tuh lo gak tahu ya kalau lo jadi penulis kan waktu kecil? Enggak. Belum kan? Gue graphic designer start. 2008 gue designer, gue ngedesain, fotografi dan lain-lainnya. Semua dikerjain lah, tapi kurang lebih kan industri kreatif mirip-mirip. Dan pas gue ngerjain itu semua tuh kerjaan desainer kalau teman-teman yang pada tahu itu begadangnya kan gila-gilaan. Kayak ya memenuhi ya menjadi budak desain aja kita kerja untuk klien kerja dengan deadline yang gak kira-kira dan bener-bener kayak jam 3 ngerjain tugas kuliah lanjut lagi bisa sampai jam 6 pagi jam 7 pagi
Dan itu Berarti lo dari muda tidak mengenal work life lo balance nggak ya lihat sis nggak ya. kantong mata gue. Iya. Oh kita bisa adu-adu dong. Beradu kantong Kelihatan mata. kan? Nah dari situ gue kayak berpikir, wah ini gue dari kemarin tuh ngejar apa ya? Gue pernah ada nulis di buku, gue lupa gue nulis apa di buku ya? Iya pokoknya intinya kayak lo kerja pagi malam tuh sebenarnya nyari apa sih? Apa yang lo Iya, kejar? iya. Pada akhirnya kan pertanyaan-pertanyaan itu ada saat lo udah capek banget Benar. melakukan semuanya, Benar. lo baru mikir iya ya. Dan waktu mikir terbaik itu kan di saat sepi. Iya. Pandemi itu sepi banget kan rasanya. Di kamar, di rumah, walaupun ada keluarga kita semua sendiri-sendiri beraktivitas. Jadi tuh waktu mikir terbaik gue akhirnya gue sadar iya sih dari kemarin gue tuh gak sayang sama diri gue sih. Jadi lo sadarnya tuh waktu pandemi ya? 2 hari lalu lah gue sadar. Baru ya sis? Kayak gara-gara lo mau kesini deh. Jadi lo sadar, wow hidup gue harus Iya berubah. pas gue lihat Putri Tanjung kok hidupnya udah gini ya. Gue jadi sadar gue gak mau jadi Putri Tanjung. Kok kerjanya keras banget gitu. Gue akhirnya berpikir. Gue gak usah terlalu keras gitu. Tapi benar pas pandemi jadi mikir sih Put. Lo iya gak? Iya lah, gue jadi mikir banget. Tapi gue juga jadi mikirnya lebih ke tadi sih, kayak apa sih sebenarnya yang gue kejar? Karena kalau misalkan gak ada pandemi, mungkin kan nggak stop juga. Iya, betul. Menurut gue juga kalau gak ada pandemi lo nggak stop. Iya, tapi enggak. Gue dikasih tahu psikolog gue. Saat lo tuh mengignore alarm-alarm tubuh lo, nantinya tuh badan lo saklarnya akan mati satu-satu. Iya. Dan itu kayak penyakit. Iya benar. Kayak ibaratnya alarm tuh kayak lo kalau lo ngantuk, lo nggak mau tidur. Iya. Itu dia nggak usah diignore kan, badan kita nggak Benar. usah diignore. Lo lapar Benar. tapi lo nggak mau makan. Benar. Dan itu saat lo terlalu lama, terlalu panjang mengignore rasa-rasa di dalam tubuh lo atau si sel-sel itu. Lo nonton Yumi nggak? Enggak. Itu tentang sel-sel. Oke gue. Lucu banget. Oke, Ya, gue sorry akan ya, menonton. Gue Korea banget. Gue akan menonton. Ya, Terus? ya itu di sel-sel tubuh kita saat kita ignore terlalu lama ternyata ada saklar-saklarnya mati. Oke. Dan pada pandemi saklar itu mati beberapa di gue. Beberapa penyakit itu muncul. Jadi dari situ gue kayak, oh gue jahat banget sama diri gue gitu. Iya. Lo mengignore apa yang udah alarm badan lo sendiri ya? Dan kayaknya nggak ada pandemi pada waktu itu, akhirnya gue harusnya berhenti. Kalau tadi kita ngomonginnya lebih ke fisik. Kalau ke mental lo sadar nggak dengan lo nge-push diri lo yang berlebihan, lo nonstop, apa yang terjadi sama mental lo? Lo gimana? Kita kayak serius banget tiba-tiba ngomongnya. Karena ini ya yang gue sadarin ya, saat gue nonstop bekerja, gue nggak sadar apa yang gue rasain secara mental. Iya. Karena akhirnya gue numb dengan sama apa yang gue kerjain. Karena gue tuh oke, gue 30 menit lagi gue meeting ini, jadi gue ignorance lah sama semua yang ada di badan gue. Pas pandemi kan gue diem. Maksudnya gue nggak banyak bergerak gitu ya, nggak banyak aktivitas. Nah itulah gue akhirnya di situ gue berpikir dan semua ternyata gue mungkin secara mental nggak terlalu sehat. Gue baru sadar saat pandemi gitu. Kalau lo gimana? Iya benar. Karena gue tuh mengibaratkannya kemarin tuh kan kita lari ya. Bener. Lari. Saat lo lari apa sih yang kelihatan Put? Iya. Apa? Bayang-bayang motion kan? aja. Semuanya nggak terlalu jelas kerasanya. Sedangkan untuk gue seniman, untuk nulis, gue tuh perlu sensitivitas itu. Gue pikir iya ya terlalu cepet ini nggak banyak yang bisa gue tulis akhirnya. Hal-hal baik, hal-hal yang sebenarnya ini bisa gue pelajari jadi bergerak cepat. Pandemi ini kan jadi bikin kita, iya ya, yang harusnya nggak kedengeran jadi kedengeran di kita ya. Benar. Yang harusnya nggak kelihatan, oh ternyata nih ada bunga di sini yang udah tumbuh selama 2 tahun, gue nggak nyadar ya. Iya. Ada sesuatu yang sensitivitas yang terasah lah. Benar. Dan kalau untuk mental gue sendiri, kena Put. Sederhananya kena ya. Tapi gue tuh ternyata ini sudah terjadi lama. Tapi yang paling fatal adalah di saat kan katanya kalau lagi-lagi kata terapis gue kalau cadangan energi kita sudah habis, mereka akan gerogotin organ. Mereka akan cari energi ke organ. Nah, mentalnya mungkin bisa gue ignore. Oh ya udah kesediaannya biasa. Iya. Kemarinnya biasa. Tapi secara fisiknya fisik nggak bisa. udah kena. Dari di situ gue ngerasa, oh dari kemarin gue bermasalah ya. By the way, awal pertama kali lo menulis, kenapa lo pengen menulis? Awal pertama kali menulis. Kenapa lo pengen jadi penulis? Gue sebenarnya nggak merasa diri gue penulis ya. Karena buku gue tulisannya nggak banyak. Iya. Lihat gambar ya? Jadi gue agak malu sebut menulis. Tapi gue memang suka nulis dari kecil. Oke. Karena
pemikir, Oke. orang-orang pemikir dan tidak bisa bercerita, satu-satu platformnya kan berkarya. Iya. Gue nggak ekspresif juga, kalau lihat muka gue cuma gini atau ketawa Iya, gitu, iya. nggak datar gitu. Jadi jangan suruh gue Iya, acting benar, gitu kan. benar. Jadi satu-satu gue gue profesional pemendam yang baik gitu. Oke. Jadi menulis tuh jadi media gue. Ya, berarti lo menulis tuh untuk diri lo dong awalnya. Dari SD gue suka nulis awalnya. Terus setelah lo launching buku lo gitu ya, merilis buku lo, terus lo ternyata alhamdulillah semua orang pada suka banget sama buku dan segala macemnya Beberapa gitu orang. ya, beberapa orang. Terus itu kan Takutnya jadi, pas orang nonton semua gue nggak sih? Oh iya enggak. maksud gue jadi heboh gitu Ya, ya. alhamdulillahnya. Alhamdulillah jadi heboh. Berubah nggak akhirnya? Maksudnya reason lo untuk menulis, kan awalnya reason lo untuk menulis adalah untuk diri lo kan. Nah saat kayak gitu akhirnya Berubah lah pasti, kayak sesuatu yang gue awalnya gue nggak berharap semua orang, banyak orang bisa terima karya gue, karena itu startnya buku grafik kan Bu. iya. Buku grafik yang gue pingin tadinya, gue pingin teman-teman desainer bisa ngebuat karya yang bisa diterima banyak orang lewat visual. Tulisan tuh salah satu bonus aja. Iya. Oke, gue kayaknya bisa deh nulis singkat, dan ternyata diterima. Kayak apapun mediumnya, nggak cuma tulisan, ada dampak kecil aja. Iya. Itu rasanya kan Luar besar biasa, untuk gue. betul. Jadi apalagi tulisan, ternyata buku itu kan medium berbeda. Gue biasa bikin event, bikin campaign orang dan lain-lainnya. Pasti buku personal banget ya. Kisah gue yang tadinya gue lihat di perspektif gue, pas jadi dibaca orang lain perspektifnya jadi banyak. Maknanya jadi banyak banget. Benar. Satu kalimat aja jadi untuk beberapa orang artinya berbagai macam. Benar. Dari situ gue ngerasa iya ya, pada akhirnya apa sih, ada teman gue pernah bilang, setidaknya 1% aja kita membantu atau mengubah hidup orang ke arah lebih baik, harusnya hidup kita udah bermanfaat sih. Iya. Dan gue ngerasa memang bukan impact yang besar gitu yang gue lakukan gitu, bukan se-Indonesia, tapi sedikit banyak 1-2 kalimat bisa mengubah hari orang itu, kayaknya itu baik buat gue. Oke. Tapi jadi waktu saat lo launching buku itu, waktu lo merilis, maksudnya buku pertama lo itu, lo berarti nggak ada kepikiran sama sekali akan menjadi sesuatu yang apa yang terjadi gitu ya? Ngerti gak sih? Buku pertama? Buku pertama. Gue cuma baca pikiran lo. Coba dong baca buku. Iya, buku yang pertama. 90 yang Generasi 90-an. Iya. Itu kan tugas akhir kuliah. Itu tugas akhir kuliah. Gue 2011. Gue lagi sedih banget. Terus, sedih ngapain ya, daripada nangis terus, gue tulis aja. Jadi kalau dibaca makna di gue tuh artinya beda. Di buku itu gue ngekemasnya jadi kayak generasi 90-an, tapi sebenarnya pesan-pesan itu adalah pesan yang waktu itu mau gue sampaikan ke orang yang waktu itu gue sedihin. Iya. Oke. Gitu, dan tiba-tiba diterima dari skripsi, itu skripsi tiba-tiba dirilis. Aneh. Ada di rak buku aja tuh aneh. Karena gue kira gue itu akan kerja di agensi. Iya. Berarti lo gak punya ekspektasi apa-apa ya sebenarnya? Gue lulus kuliah akan kerja di agensi, atau gue tadinya mau jadi fotografer bayi. Gue suka banget bayi, jadi gue mau foto bayi atau apa. Terus tiba-tiba kekat tuh rencana gue, kayak tiba-tiba gue berubah. laku ya. Iya. Gue dapet duit dari royalti. Iya. Akhirnya gue puterin lah itu semua jadi perusahaan jadi sekarang. Gitu. Jadi kalau bilang ekspektasi nggak ada sih. Gue bahkan nggak punya ekspektasi sama diri gue sendiri. Nol. Sumpah? Bener, gue gak ada ekspektasi buat diri gue sendiri. Oke. Soal karir ya. Iya, soal karir. Gak ada. Iya. Karena dari kecil gue gak pernah ranking, Put. Lo kan Gue kayaknya juga berprestasi ya. Mohon bukan? maaf, gue ranking 3 dari bawah. Oh lumayan ya, lu kurang pintar juga. Iya, kurang pintar gue sama kayak lu lah. Iya, gue gak berprestasi. Kayak anak yang biasa ada di tengah-tengah. Kan kalau ranking 1 kita dipuji, ranking terakhir dimarahin. Di tengah-tengah kan gak kelihatan, Put. Iya. Jadi biasa-biasa aja tuh udah biasa buat gue. Jadi gue gak melihat, gue bisa ya nomor 1 tuh di rak buku gitu. Itu aneh. Itu aneh buat lo. Sampai sekarang lo masih merasa aneh gak? Enggak, itu Udah. takdir. Apa itu takdir? Udah terbiasa ya. Lebih kayak, ya udah, gue tadinya nggak suka, Put. Jadi gue agak pesimis waktu kecil. Waktu gue kelas 2 SD, gue inget banget. Di lapangan, ada temen gue lagi nangis. Oke. Terus gue tanya, kenapa nangis? Iya, dia biasanya ranking 1, sekarang dia ranking 2. Terus gue kayak, gue ranking 27? Tapi lo gak nangis ya? Lo biasa aja. Lo unit ya? Iya, 20 lah, biasa gue di 20-an. Gue gak nangis gitu kan. Terus dari situ gue berpikir, orang-orang tuh mau jadi nomor 1 tuh buat apa ya? Apa dia seneng ngeliat orang lain dari atas? Iya. Gue jadi
bukan pesimis, skeptis. Iya. Lihat orang-orang yang jadi juara 1. Sampai akhirnya buku gue jadi nomor 1, gue lihat oh ternyata nomor 1 itu nggak cuma hal ego yang dipenuhi. Ternyata lo bisa menjadi dampak baik atau suara lo tuh didengar saat di atas gitu. Jadi lo melihat perspektif lain lah ya. Lo ada mentor gak sih, Cel? Ada. Oke. Ada teman-teman yang gue ketemu di pekerjaan yang membantu gue bertanya. Tapi di beberapa tahun pertama itu lost, nggak punya, kan gue desainer, nggak ada lingkungan pebisnis kan, cuma bokap gue pada waktu itu. Oke. Jadi sambil berjalan gue mencari bentuk barang-barang karena di Indonesia ternyata belum banyak. Iya benar. Belum banyak. Benar. Dan apalagi sekarang kan lagi gara-gara Citayam Fashion Week ya. Jadi akhirnya gimana pendapat lo tuh? Tapi jujur ya, gue lumayan agak seneng sih. Dalam arti jadinya orang jadi lebih aware dan belajar soal IP. Kalau nggak ada kayak gini pasti orang makin ignorant. Betul. Haki dan lain-lainnya penting itu banget kan sih itu. hal pertama yang harus dilindungi. Iya. Kadang ya, pemilik karyanya bukan pemilik karyanya. Bener. Yang itu akhirnya gue pelajari di perjalanannya, Put. Iya. Dan untungnya bokap gue tuh dulu orang brand, orang merek. Jadi sebelum bisa bantuin lo ya. Iya, sebelum buku rilis dia selalu bilang patenin dulu. Patenin. Itu penting banget sih. Paten itu apa dulu. Iya, itu penting banget sih. Tapi ya gue coba, ini mahal kan maksudnya untuk gue tuh cukup mahal daftarin setiap kelas. Akhirnya ya udahlah nyicil ternyata pas 10 tahun kemudian, oh ini tuh maksudnya ya. Ini tuh berguna ya gitu. Iya. Sekarang bisa pinjeman, Put. Bener. Coba mau beli apa kita mau pinjam. Kita gade tuh karya. Tapi gue penasaran selama lo berjalan ini, lesson learn yang paling ngena apa untuk lo? Selama berjalan, ini 32 tahun. 32 tahun. Hidup Iya, dengan berapa tahun berarti gue 15 tahun berkarya gitu ya. Iya. Ada porsinya, semua ada porsinya. Dulu gue kira gue bisa semua. Gue dulu ngerjain perusahaan tuh dari manajemennya, finance-nya, semuanya gue mau kerjain. Ya. Pasti lo gak bisa delegasi kan? Enggak. Dulu. Ya. Pada suatu fase kan semua orang biasanya melewati itu. Bener. Dan lo pasti juga melewati. Gue merasakan banget itu. Akhirnya ya capek kan? Capek dan akhirnya gue ngerasa pada suatu titik yang dilawan ego. Awalnya kita kayak cuma gue bisa. Sampai titik iya lo bisa tapi lo gak perlu melakukan semuanya. Lo harus belajar mengikhlaskan apa yang lo punya. Pada suatu titik IP gue sudah dilepaskan ke beberapa orang gitu, beberapa orang yang gue percaya gitu, nggak semua gue pegang sendiri. Itu gue percaya porsi, semua udah ada porsinya. Sambil berjalan ya gue tahu, oh ya gue seneng create sesuatu, ya itu yang gue harus maksimalin. Kalau ngomongin soal porsi, lo ada porsi tertentu nggak kayak berapa persen idealisme lo, berapa persen lo tahu nih kayaknya masyarakat akan suka gitu. Ada nggak sih kayak porsi-porsi gitu atau lo merasa gue jalin aja apa yang gue pingin buat ya gue buat? Gue tuh kan start banyak ngerjain project yang nggak pakai idealisme, Put. Di agency, ngerjain apa yang disuruh. Iya. Ya gue butuh duit, gue harus kerja, ya sudah gue kerja. Tapi sambil berjalan ternyata banyak karya yang diterima dari gue itu karya yang memang gue buat jujur. Dan akhirnya oh ya gue tahu formulanya, kayaknya gue nggak bisa buat-buat, gue nggak bisa pakai pattern perusahaan besar yang udah established bisa gue terapin ke diri gue, enggak, beda hal. Jadi itu paling porsi itu gue pakai untuk brand yang akan kerja sama kita. Tapi gue nggak pakai di pola diri gue karena ya pada akhirnya itu modalnya idealisme, modalnya seniman juga, cuma relevansi itu juga harus kita sadarin. Nggak sepenuhnya, kadang ego kan itu kayak ngerasa kita yang paling betul, kita yang paling tahu diri kita, akhirnya berkarya seperti apa, itu adjustment aja sih sambil berjalan. Tapi kalau brand gue iya. Berarti lo melakukan riset dong untuk semua buku lo? Iya, minimal 2 tahun setiap karya. Wow, lama juga ya? Sian ya? Lama banget tuh itu? Lama. Prosesnya dong, Cel? Gimana sih cara risetnya? NKCTI itu ditulis 2016, 17, 18 rilis. Ngerti banget tuh gue. Iya. Bahasa The Sims. Rilis 2018. Gue karya ini gue kasih teaser-teasernya sedikit-sedikit. Sederhananya gini ya. Kayak gue post 20 postingan mana yang paling tinggi likes-nya gitu.
Itu semua 10 postingan itu tentang gue, maksudnya secara personal gue bikin karya itu jujur. Tapi ternyata tema hubungan digantungin tuh lebih rame ya. Nah itunya kan bisa gue pilah, ternyata ini porsinya lebih gede, ini enggak. Itu riset itu, ternyata kata bapak di lo sama gue artinya beda. Pas gue sebar ke orang lain artinya lebih luas lagi ya. Misalkan bapak untuk kita pahlawan, untuk orang lain dia perusak hidup gue misalkan atau apa hal itu. Dari situ gue coba tabulasi. Berarti lo sangat menggunakan social media ya dong untuk melakukan riset ini? Iya. Semuanya besarnya di social media. Tapi lo pressure gak karena social media lo menjadi wadah cerita orang dan wadah orang mengekspresikan emosinya? Pressure, Put. NKCTHI itu kan 2 tahun jadi tempat curhat lah sederhananya. Makanya. Gue awalnya nangis terus sampai gue denger cerita sedih gitu, gue gak ada rasa apa-apa. Gue cuma, ya udah sedih, semua orang juga sedih gitu. Kayak, ya udah gue juga sedih, lo juga sedih, ya udah lo pilih aja lo mau sedih di bagian mana di hidup lo gitu kan. Akhirnya kayak gue lihat, dia kan pada akhirnya lo mau pilih berkorban di hidup apa, ibaratnya lo mau milih jodoh, lo milih ini orang kurangnya A, ini kurangnya B, lo mau berkorbannya di bagian mananya kan. Ya itu akhirnya yang terjadi, gue lihat generalisasi itu dan ternyata cukup berbahaya buat gue. Karena gue yang harusnya sensitif jadi numb ya. Jadinya jadi lo selama baca yang sedih-sedih dan cerita yang pastinya gue yakin pasti juga aneh-aneh dan unik-unik banget, lo gak ngerasakan apa-apa? Awalnya gue merasakan kesedihan itu, lama-lama gue drain. Gue kayak menarik banget. Kayaknya nggak bisa ya gitu. Akhirnya gue ngobrol lah. Karena lo overwhelm ya? Karena ternyata memang kita tidak diciptakan untuk merekam atau memasukkan banyak memori itu ke badan kita kan. Dan itu kan kesedihan buat kayak lo curhat, gue gini-gini sedih. Pulang pun kan kebawa kayak energi kesedihannya pulang kebawa. Benar. Nah untuk gue yang orangnya sensitif banget, itu cerita sedihnya dulu bisa 2.000 sampai 5.000 cerita. Dan gue scroll terus kayaknya akhirnya gue ngobrol, memang kita harus cari cara untuk recharge. Memang ya itu kita nggak bisa menolong semua orang, tapi kita bisa pilih siapa yang mau ditolong. Iya. Itu pelajaran terbesar. Porsi juga kan, berarti lo harus mengatur porsi. Gue ngerasa kayak gue bisa bantu ini. Gue nemenin orang mau bunuh diri sampai pagi, berjam-jam gue temenin chat. Dan akhirnya kan ada rasa tanggung jawab. Kalau gue tinggal gimana nih? Benar. Padahal ya membantu sekapasitasnya juga gitu. Ya. Lo jadi terlalu invested ya in a way. Gue suka kedalaman. Iya ngerti. Sama karya aja suka kayak kedalaman banget. Jadi ya dari situ gue belajar untuk pause aja. Berarti lo melakukan itu 2 tahun kan kurang lebih? 2006, kan 18 ya. 2 tahun kurang lah ya. Lo menerima semua message itu, gue gak kebayang sih. Itu yang megang lo doang? Bahkan kakak gue gak boleh buka. Karena bagi gue tuh kayak ceritanya terlalu sensitif dan itu amanah kan. Benar-benar. Mau ada admin gue juga, aduh gue gak punya hati nih orang baca ini. Kadang kayak ada orang-orang yang gue lihat kok hidupnya baik-baik aja di sosial media. Tapi dia cerita mau suicide gitu kayak. Itu kan kontradiktif ya. Bener. Itu real kalau lu gak bisa nilai kebahagiaan orang dari sosial medianya. Benar. Karena pas gue lihat nggak ada, semua orang memang suffer aja. Tapi kalau misalkan lo sendiri, Cel, value apa yang lo pegang untuk lo berkarya? Kayak apa satu pegangan lo yang setiap karya lo implementasikan? Untuk berkarya, klise satu, ya itu gue cuma bisa yang kita punya sebagai seniman. Cuma kejujuran sama sensitivitas. Itu yang selalu gue terapkan. Utama. Kedua, jangan penuhin ego sendiri. Kadang itu agak susah ya kadang-kadang itu sulit karena antara kita ngerasa masih mampu sama ngerasa ini harusnya sudah bisa didelegasikan, itu kan kadang tipis-tipis. Jadi stop memberi makan ego sendiri, pada suatu titik memang sudah harus dikerjakan lebih banyak orang gitu. Itu gue selalu melakukan, akhirnya belajar melakukannya walaupun masih berat-berat enggak. Dan butuh proses aja, Cel. Saya berarti goal lo apa, Cel? Apa yang lo mau jalin nih? In short term sama long term? 10 tahun udah pasti gue mau buat, ini perusahaan IP sudah berjalan.
gue berharap nggak cuma gue yang bisa menerapkan ini. Semoga teman-teman creator lainnya bisa juga Ikuti. aware sama IP Iya. ini. Jangan sampai karya-karya kita dimiliki oleh orang-orang lainnya. Iya. Sering gue dengar cerita-cerita kayak saat menua penulis atau kreatornya itu tidak memiliki haknya. Haknya. Dan harusnya sekarang sudah tidak lagi karena informasinya udah banyak banget. Itu perusahaan ini sudah berjalan, kebagian itu sederhana. Oke. Dan itu kita jadi IP manajemen, ini gue mau kembangin semaksimalnya. Nice. Oke. Semoga ada Disney Indonesia lainnya, Amin. ada Marvel Indonesia lainnya, terus event, film, buku dan lain-lainnya. Oke. Kalau long term banget apa? Long term banget, hidup cukup. Oke. Bagus untuk mengakhiri perbincangan kita. Tapi sebelum last question, Cel, kita main game dulu. Nah, nama gamenya dijawab semaunya. Oke. Jadi lu tinggal melanjutkan kalimat gua aja. Oke? Gak usah mikir ya, Beb. Oke. Ketika bangun pagi, hal yang langsung gue pikirkan adalah Makan, waktu kecil hal yang paling memalukan atau unik yang pernah gue alami. ngompol, Orang gak banyak yang tahu kalau gue itu orangnya. pemalu. Gue, oh ya, Lo kan gak tahu ya? gue paling bete kalau menghadapi situasi seperti Ada orang pinter yang ngerasa paling pinter. setuju. Teman-teman gue bilang kalau gue orangnya seperti Seperti ini. Nggak bantu ya. Unik. unik. Gue merasa hidup pada saat Orang lain senang. oke. Nasihat terbaik yang pernah orang berikan ke gue. Main-main aja. Terakhir, menurut gue kebahagiaan adalah Itu sederhana lah nama perusahaan semua. gue. Oke, Cel, terakhir karena ini selalu gue tanya di setiap narasumber yang datang. Kalau misalkan lo nanti satu saat ya 5 tahun lagi, lo lagi iseng nonton interview kita lagi, apa yang lo mau sampaikan ke Cecel di 5 tahun ke depan yang lagi nonton? No. Oke. Gue gak perlu lihat lo lagi ya. Nggak perlu, lo sekarang boleh lihat kamera. Untuk diri gue di 5 tahun yang akan datang, lampaui batas boleh, tapi di saat ada alarm tubuh kita, Allah udah ciptain tubuh manusia sesempurna-sempurnanya dengan maksud. Jadi jangan di-ignore. Didengerin badannya, didengerin maunya apa, nantinya sambil berjalan bisa kok bahagiain lebih banyak orang setelah dirinya bahagia. Itu bukan nangis tadi nyangkut. Kenapa? Bukan nangis. Sis, thank you so much. Thank you, Terima thank you, kasih. seru banget. Thank you banget. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore hanya di Sexo Media. Bye-bye. Selama 2 tahun itu lo apa? Ngapain? Do nothing. Sebenarnya kalau ditanya lagi pengen bikin lebih baik lagi untuk diri lo atau untuk Iya. siapa? Gue tuh kalau udah dapet duit, gue tidur. Bapak gue bilang, jangan serius-serius, udah main-main.